Bocah yang berusia muda ini hidupnya tak pernah punya pacar. Dia bernama Wang. Dan dia hidup sendirian tanpa kedua orang tuanya. Saat ini dia bekerja paruh waktu. Dan ketika pulang kerja, dia melihat iklan yang terpampang di reklame besar. Dia penasaran karena iklan itu menawarkan sebuah robot wanita yang mampu memiliki perasaan layaknya manusia. Wang yang membutuhkan lubang bibitnya pun akhirnya membeli robot itu melalui online. Keesokan harinya, paket Wang telah sampai di rumahnya. Ketika dia membuka paket itu, dia langsung bahagia. Lantaran robot itu benar-benar sangat mirip dengan manusia, terlebih lagi rupanya yang sangat cantik, membuatnya nyilu sengilu-ngilunya. Merasa bisa memperlakukan robot itu semaunya, dia pun langsung mencium robot itu. Tapi baru saja dia mengendus, tiba-tiba benihnya sudah keluar duluan, jadi dia ke kamar mandi buat ambil tisu. Tanpa disadari Wang menyentuh hidungnya, yang ternyata itu tombol untuk mengaktifkannya. Robot itu pun mulai menjelaskan kepadanya kalau dia memiliki banyak sekali mode yang ditawarkan. Mulai dari mode centil, hingga mode yang bikin jiwa miskinnya bergetar. Robot itu pun bertanya, mode apa yang ingin Wang pilih. Dan Wang memilih mode centilnya si robot. 照例演模式。师傅，小谷不是要偷看你洗澡的，只是小谷在练习光位的时候，不知道师傅在干嘛。 Kemudian robot itu meminta Wang untuk memberikan nama kepadanya, dan Wang menamainya dengan sebutan Xiaoling. Setelah itu Wang langsung membawanya ke kamarnya untuk percobaan penanaman benih. Dia langsung memaksanya untuk dibor, tapi sialnya dia malah kesetrum. Ternyata Xiaoling ini diprogram layaknya seperti manusia. Dia memiliki perasaan dan pertahanan yang sangat kuat. Jadi jika dia diperlakukan tak senonoh maka dia akan mengeluarkan tegangan listrik untuk melawan. Dia juga menjelaskan kalau dia bukan hanya sekedar robot mainan, tapi juga dirancang untuk memberikan pengalaman emosional yang nyata kepada pemiliknya. Jadi, Wang harus berperilaku baik kepadanya sampai dia mendapatkan 10 hati. Semakin banyak hati yang terkumpul, maka Wang akan mendapatkan hati yang paling istimewa dari si Xiaoling. Misalnya 1 hati dia akan tersenyum, 2 hati bisa berpegangan tangan, 3 hati bisa berpelukan, dan jika Wang bisa mencapai 10 hati maka robot itu bisa melakukan pengeboran lubang tanah subur organik. Tapi Wang merasa ini gak adil karena dia sudah membelinya dengan semua uang tabungan. Seharusnya robot itu tidak memberikan syarat yang sulit. Xiaoling menjawab, kalau Wang tetap memaksanya dengan tindakan yang salah, maka sistem robot akan mengaktifkan peledak dan bisa memusnahkan keduanya. Kemudian, mereka berdua pergi ke mall untuk membeli baju. Karena wajah dan tubuhnya sangat cantik, semua pria di sana terkesan melihat kecantikan Xiaoling. Setelah membeli pakaian, Xiaoling merasa disayang dan Wang mendapatkan 3 hati sekaligus. Jadi dia langsung memeluk Wang. Singkat cerita, Wang bertemu si Johan teman kerjanya. Johan merasa kaget mengira Wang sekarang udah punya pacar yang cantik. Tapi Wang menjelaskan bahwa dia bukanlah manusia melainkan robot. Mendengar itu, si Johan pun dengan sembrono mulai gangguin si Xiaoling. 要是和机器人爱爱，什么感觉啊？请你离我远一点，请你不要用这种眼神看着我。哎呀，这小机器人啊，我就，Pada malam harinya, Wang sangat gelisah. Dia merasa kesal karena Xiaoling robot yang sangat cantik tapi tak bisa diajak penyolderan. Xiaoling yang mengetahui itu pun mengatakan, jika dia hanya mengikuti sistem yang telah diprogram, jika melanggar sistem maka mode penghancuran akan diaktifkan dan bisa meledakkan solder milik Wang. Ya sudah, dia pun pasrah dan langsung ke kamar mandi sendirian. Esok harinya, Xiaoling datang ke kantor Wang untuk mengantar makanan. 亲爱的，快尝尝我的手艺，这是我准备的爱心便当，西红柿鸡蛋。
那这个呢？不，它可不是普通的泡面哦，汤底加。 Setelah kembali ke rumah, mereka berdua nonton film Titanic. Melihat adegan percintaan itu, tiba-tiba Xiaoling memiliki perasaan baper dan meningkatkan perasaannya mencapai 5 hati. Karena Wang udah berhasil mengumpulkan 5 hati, akhirnya dia mendapatkan hak untuk berkencan dengan Xiaoling.梁山伯。 Sementara itu, Johan ternyata membeli robot yang sama seperti Wang. Dia pun sadar kalau dia juga harus memenuhi syarat 10 hati. Gak mau kalah dengan sistem robot itu, Johan bikin cheat yang bisa dihubungkan melalui flash disk ke dalam leher robot itu. Dengan sangat singkat, Johan pun langsung mendapat 10 hati. 不要插进来！ Di sisi lain, Wang juga nyobain kopian cheat dari Johan. Setelah flash disk itu dipasang, hubungan mereka langsung meningkat menjadi 10 hati. Tapi entah kenapa, Wang merasa nggak nyaman, jadi dia memutuskan untuk melepas flash disk itu dan meminta maaf kepada Xiaoling kalau dia sudah mencurangi sistem. 发生什么了？怎么会这样？小鱼的身体好像不受控制了一样。 Pagi harinya, setelah pergi belanja, Wang kaget melihat pipi Xiaoling yang melepuh. Xiaoling yang menyadari itu pun langsung pingsan. Ternyata ini semua disebabkan polusi udara. Buat ngobatin sakitnya Xiaoling ini sangat mudah. Dia harus direndam di dalam air selama beberapa menit. Selama proses ini, Wang pun merawat Xiaoling dengan sangat penuh cinta dan mendapatkan 10 hati. Disinilah mereka berdua akhirnya berhasil menanamkan benih-benih super untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, hari-hari Wang penuh dengan kesialan, dia dipecat dari perusahaannya karena tidak bisa mendapatkan target yang sesuai harapan. Sementara di rumah, Xiaoling yang sudah sangat mencintai Wang berusaha menghiburnya. Tapi sayangnya Wang malah melampiaskan kemarahannya kepada Xiaoling. Hal ini membuat Xiaoling sangat terpukul dan sangat sedih, karena dia sudah 10 hati kepada Wang. Beberapa hari kemudian, Wang memaksa Xiaoling untuk pembenihan super. Tapi Xiaoling menolak karena dia tak ingin hamil dalam keadaan Wang pengangguran. Wang pun kaget, berpikir bahwa dia hanyalah robot dan tak mungkin bisa hamil. Dia berteriak kalau dia bukanlah manusia, sambil memaksanya dengan kasar. Tapi, ketika Xiaoling menangis, Wang merasa tak tega dan meminta maaf. Dia berjanji akan kembali mencari pekerjaan. Xiaoling pun terdiam karena dia kaget kenapa Wang memperlakukannya dengan kasar. Padahal, Xiaoling membutuhkan kelembutan agar kemesraannya bisa dinikmati bersama setiap harinya. Esok harinya Wang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Tapi ketika dia pulang ke rumah, ternyata Xiaoling sudah tak ada di rumahnya dan meninggalkan sebuah surat untuk Wang. Membaca isi surat itu, Wang langsung ke pabrik membuat robot untuk mencari Xiaoling, tapi sayangnya dia diusir oleh petugas keamanan di sana. Ternyata di sana banyak pemilik robot yang ditinggalkan oleh robotnya. Singkat cerita, Wang pergi ke rumah Johan untuk meminta bantuan, tapi dia malah kaget ketika melihat Xiaoling baru dicor lubang betonnya sama si Johan. Merasa cemburu, Wang pun langsung menghajar Johan. Pada akhirnya, Wang menenangkan pikirannya ke tempat karaoke. Dia bersenang-senang dan minum es teh sepuasnya. Di sana, Wang bertemu dengan robot Johan yang bernama Elisa. Elisa mengatakan kalau Xiaoling sebenarnya sangat mencintai Wang, tapi sekarang Xiaoling sudah kembali ke pabriknya. Padahal, setiap ada robot yang kembali tanpa tuannya, itu akan dihancurkan karena dianggap produk gagal. Mendengar itu pun, Wang pergi menemui Johan untuk mencari Xiaoling. Johan pun akhirnya jujur dengan apa yang telah terjadi kemarin. Dia diberitahu Xiaoling kalau Xiaoling adalah robot yang diprogram khusus untuk Wang, yang ternyata CEO perusahaan robot itu berencana untuk melakukan eksperimen jahat dengan cara mengumpulkan benih-benih solder Wang melalui Xiaoling. Jadi Xiaoling sengaja bermain dengan Johan agar Wang cemburu dan bisa melupakan Xiaoling. Selain itu, Xiaoling juga memilih untuk dihancurkan agar Wang tidak bersamanya lagi. Tanpa pikir panjang, Wang langsung pergi ke pabrik itu untuk menyelamatkan Xiaoling. Setelah berhasil mengeluarkan Xiaoling dari kurungan telur itu, datanglah CEO perusahaan bernama Kalpanak dan bertanya apakah Wang mengenalnya. Ternyata, Kalpanak telah mengamati kehidupan Wang sejak kecil. Dia juga pernah menyamar sebagai kurir paket dan pengemis di jalanan,
serta sengaja mengirim Xiaoling untuk mengumpulkan cairan benih milik Wang untuk eksperimen anehnya. Kalpana juga mengungkapkan bahwa Wang sebenarnya adalah satu-satunya keturunan manusia setengah robot, dan ayahnya Wang adalah pencipta robot itu. Beberapa tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama Dr. Cheng berhasil membuat robot yang bisa bereproduksi seperti manusia. Dr. Cheng kemudian memiliki seorang anak yang merupakan setengah manusia dengan seorang wanita, dan anak itu adalah Wang. Setelah Dr. Cheng meninggal akibat tersengat listrik, Kalpana memutuskan untuk membiarkan Wang hidup seperti manusia biasa, agar bisa mengamati pertumbuhannya dan bagaimana dia beradaptasi. Ketika Wang sudah remaja, Kalpana memutuskan untuk menciptakan lebih banyak robot seperti Wang dengan menggunakan cairan benih milik Wang. Untuk mewujudkan rencana ini, Kalpana meremot Xiaoling dan 10 hatinya telah terhapus semuanya. Akhirnya mereka berdua dipaksa untuk saling solder, dan Kalpanak menonton sambil makan jagung. Tapi, Kalpanak lupa kalau 10 hatinya hilang maka sistem peledak akan aktif. Dan akhirnya hidup mereka pun berakhir dengan ledakan solder yang membuat semua gedung hancur. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, subscribe Sukses Nanggurnya, dan jangan lupa tetap semangat menjadi orang yang disakiti. Sampai jumpa!